Dibuka dengan seorang pengemis berwajah kusam terbangun di sebuah gubuk dengan penuh kebit sambil mengambil kipas tersebut. Semua warga dan pengemis veteran di sana auto mengerubunginya. Melihat wajah full mupengnya, semua orang pun langsung menganggapnya pengemis paling memprihatinkan sepanjang masa dan langsung memberinya bakpao. Dia nggak terima digelari pengemis terbaik, tapi semua orang tetap menganggapnya pengemis tulen dan semakin iba. Auto refleks memberikan uang padanya, sehingga dalam sekejap jadi pengemis terbaik di kelurahan tersebut, mengalahkan pamor pengemis-pengemis lama yang ada di sana. Sebiji pengemis senior pun nggak terima lapak ngemisnya direbut dan langsung manggil temannya dan bersiap akan mengeroyoknya. Di luar dugaan, dengan entengnya pengemis baru memelintir jari dua pengemis tersebut sampai berteriak kesakitan dan minta ampun. Asli OP parah. Alhasil dua pengemis tersebut pun langsung kabur mengadu ke ketua pengemis mereka, dan ternyata ketua mereka adalah ketua geng anjing yang paling ditakuti sekecamatan, si Sofyan, dan mengadukan aksi pengemis baru ke mereka. Sofyan pun nggak terima anggotanya digituin dan dengan penuh amarah langsung menuju ke TKP untuk membuat perhitungan. Singkatnya, Bang Sofyan dan seluruh skuad geng anjingnya tiba di pasar. Sedangkan pengemis bijak menasihati, "Bang, geng anjing ini adalah geng paling ditakuti di komplek ini. Mending abang kabur ke diskotik terdekat aja." Pengemis baru jawab, "Om salah, mending ke sarang janda aja." Geng anjing pun tiba. Sofyan bilang, "Woi, siapa bujang lapuk yang berani merebut daerah kekuasaan gue?" Dan saat melihat wajah pengemis baru langsung pucat terkejut ketakutan dan bilang, Bang Heru, kemana aja? 20 tahun lalu, dua ekor pemburu harta karun memasuki kawasan hutan Gunung Lingdau. Mereka pun berhenti sejenak untuk mengecek peta harta karunnya. Sesuai petunjuk peta, mereka pun menuju seonggok pintu gua di mana diduga kuat berisi harta karun yang mereka cari. Tiba-tiba kakek dan cucunya menyatroni mereka dan memberi nasihat, "Dek, jomblo akut dilarang masuk ke gua ini. Semua warga bucin di desa ini tahu ada makhluk gaib di dalamnya." Mereka berdua malah tertawa nggak percaya dan tetap masuk ke dalam gua tersebut. Saat memasuki gua, terjadi gempa hebat membuat mereka berdua sangat ketakutan dan sekonyong-konyong jatuh ke dasar gua tepat ke kolam darah. Dan ternyata benar, di seluruh lantai gua berserakan jutaan emas batangan intan permata tak terhitung jumlahnya. Mereka berdua pun sangat girang bukan kepalang melihatnya. Tiba-tiba mereka melihat Fiona, si gadis berwajah glowing super cantik dan seksi lagi mandi di sana. Seketika Anwar sangat terpukau dengan kecantikan dan tanpa sadar berjalan mendekatinya. Sedangkan Karto sedang asik mengumpulkan emas batangan. Fiona pun menggoda Anwar dengan menyuruhnya mengelus kakinya. Tentu aja mau dong, mubazir kan? Tapi anehnya sepasang kakinya malah terus muncul nggak ada habisnya. Dan tiba-tiba si bujang lapuk dihisap oleh Fiona sampai kering jadi tengkorak tamat di tempat. Asli tega banget. Dan seketika Fiona Henshin jadi siluman laba-laba raksasa. Karto pun juga dimangsa oleh siluman rubah. Asli tega banget. Kakek yang khawatir pun bilang, "Cu, tunggu di sini biar kakek yang memeriksa ke dalam." Baru aja mendekati pintu gua malah langsung kena jerat jaring laba-laba dan tersedot ke dalam gua sambil berteriak menyuruh cucunya pergi. Saat kabur, sayangnya si bocil juga kena jerat jaring laba-laba dan bertahan di sebatang kayu. Untungnya muncul pedang terbang yang memutus jaring laba-laba tersebut yang ternyata berasal dari dewa perang Heru yang muncul di sana. Siluman rubah keluar untuk menyerang. Dewa Heru pun langsung memasang segel pelindung. Duel pun pecah, serangan pun terjadi silih berganti. Sedangkan siluman laba-laba keluar dan berhasil menangkap si bocil ML. Lanjut bilang, "Kami udah mempersembahkan 999 jiwa positif pria untuk Raja Iblis. Dan sekarang hanya butuh 666 hawa negatif wanita. Lalu Raja Iblis akan bangkit jadi tak terkalahkan." Tiba-tiba jutaan kelopak daun teratai menyerang dan menangkap siluman laba-laba sehingga kembali ke form manusianya yang ternyata berasal dari Dewi He yang juga tiba di sana. Siluman rubah pun membantu melepaskan ikatan di tubuh siluman laba-laba. Nggak terima, Dewi pun ganti target menangkap siluman rubah. Siluman rubah pun menyuruh siluman laba-laba kabur. Dia pun nurut langsung masuk ke dalam gua dan bersamaan dewa perang menebas siluman rubah sampai terbelah dua musnah jadi abu. Dewi pun mengeluarkan jurus bunga teratai dan memberikan separuh inti jiwanya ke gadis kecil tersebut untuk menyelamatkan nyawanya. Saat akan masuk ke dalam gua, Dewa Heru nggak bisa karena terhalang tabir iblis. Di dalam gua, siluman laba-laba mengadu dan meminta pertolongan ke Raja Iblis bucin. Raja Iblis jawab, "Dasar noob, menang skin doang tapi skill ampas." Siluman laba-laba jawab, "Maaf bos, tapi Bang Dewa Heru memang terlalu kuat." Raja Iblis pun sangat marah mendengar namanya. Di sebuah kedai tua, sebiji kakek tua pendongeng bercerita, jadi dahulu ada siluman paling bucin bernama Batik Madrim yang berhasil berlatih gaplek ribuan tahun lalu. Dia selalu ditolak gadis bahkan janda, sehingga menyebut dirinya sendiri sebagai Raja Iblis Jomblo. Raja Iblis ini selalu membawa rombongan siluman sesama jomblo bersamanya berkeliaran di jalan untuk nembak warga buat jadian, sehingga membuat dewa bucin yang melihatnya auto tersaingi dan bertekad turun tangan langsung untuk mendangdutkan Raja Iblis tersebut. Dan terjadilah duel selama 49 hari di dunia manusia. Dan singkatnya, Raja Iblis berhasil dikalahkan dan disegel di gunung. Tapi dia nggak diam aja. Dalam masa itu dia berhasil menyerap 999 hawa positif manusia, sehingga berhasil merusak segelnya dan kembali ke dunia manusia. Dewa Heru bilang, "Ini pelindung iblis sehingga bagi yang memiliki hawa dewa tidak boleh menyentuhnya. Ini adalah tabir level tertinggi milik klan siluman." Sepertinya Raja Iblis ini udah setengah bangkit. Jika menunggu lagi akan semakin sulit untuk dihadapi. Intinya kalau nggak bisa masuk jangan sampai dia keluar. Lanjut menggunakan jurus pedang untuk menyegelnya. Tiba-tiba Raja Iblis duluan terbebas dan langsung menyerang mereka berdua sampai terlempar dan terkapar. Dan saat akan menyerang Heru, Dewi pun melindunginya dengan sayap bunga teratainya. Sayangnya serangan itu terlalu kuat sehingga membuat Dewi auto terlempar dan terluka parah. Terpaksa Dewa Heru pun membawa Raja Iblis ke alam ilusi.
Di alam ilusi, sayangnya Raja Iblis selalu bisa menghindari serangan pedang terbang dari Dewa Heru. Dewa pun mengeluarkan jurus pedang raksasa, tapi dengan mudahnya ditahan oleh Raja Iblis. Berkat bantuan kekuatan Dewi, akhirnya sekali lagi berhasil menghancurkan Raja Iblis bucin. Dongeng selesai, kakek pun pergi dan mendekati seorang bujang lapuk yang sedang asik minum tua. Lanjut bilang, dasar jomblo beban. Lanjut pergi sambil tertawa. Asli tega banget. Yang ternyata si pemabuk itu adalah Dewa Heru yang lagi frustasi parah, sedih dan putus asa. Lanjut terbayang, setelah mengalahkan Raja Iblis, Dewi pun tumbang dan langsung disambut oleh Dewa Heru. Saat sekarat, Dewi berwasiat, "Bang, bisa nggak tampang mopeng abang dioperasi plastik aja? Gue benar-benar jijik ngelihatnya." Dewa jawab, "Jangan gitu dek Dewi, jelek-jelek gini abang juga miskin loh dek." Dewi jawab, "Hello please deh, jika adik diberi kesempatan hidup sekali lagi, adik lebih milih nikah sama ember pecah daripada abang. Asli malang banget hidup gue." Dan bersamaan Dewi pun tiada, sirna hanya menyisakan satu kelopak bunga. Asli sedih banget. Dewa Heru pun hanya bisa terdiam sedih gara-gara masih ditolak meski udah ngebucin abis-abisan. Asli tega banget. Tiba-tiba Dewa Anjing Sofyan masuk dan bilang, "Udah bang, jangan mabuk lagi, masih banyak janda seksi di luar sana." Dewa Heru jawab, "Udahlah, ada calon bini baru nggak buat abang?" Sofyan jawab, "Belum bang, tapi Istana Langit manggil abang." Singkatnya Dewa Heru tiba di Istana Langit dan bertemu dengan Dewa Pintu. Dewa Pintu bilang, "Bro, gue punya kabar baik dan kabar buruk." Kabar baiknya Dewi He belum tiada. Dari hasil pengamatan cermin surgawi, masih ada sedikit jiwa genit Dewi yang tertinggal di dunia manusia. Ada di dalam tubuh manusia biasa, yang artinya jika ada sedikit jiwa yang tertinggal, Dewi bisa dibangkitkan kembali. Tapi kabar buruknya, meskipun lo berjasa dalam menumpas siluman di Gunung Lindau, tapi ada Dewi yang terhabisi gara-gara lo. Sehingga jasa lo nggak bisa menutupi kesalahan lo dan lo harus dihukum. Saat ini klan siluman kembali mengusik dunia manusia. Jadi Kaisar Langit memerintahkan lo turun ke dunia untuk menghadapi ujian, mengembalikan kedamaian dunia manusia. Heru jawab, "Nggak bisa, gue harus mencari roh Dewi dulu." Dan tiba-tiba terpleset jatuh dari langit. Dewa Pintu bilang, "Gawat, gue lupa memberitahu lo kalau ingatan lo akan ditarik dan baru akan kembali saat bertemu dengan roh Dewi He." Kaisar Langit memberi lo 3 kantong. Setiap membuka satu kantong, kekuatan dewa lo akan kembali selama 2 jam. Lanjut mendarat di atas gubuk di dunia manusia. Kembali ke masa sekarang, pengemis baru pun langsung dijamu Sofyan dengan banyak makanan enak di markas geng anjing. Sofyan bilang, "Sebenarnya kita berdua adalah dewa yang diturunkan ke dunia manusia." Heru nggak percaya karena dia masih lupa ingatan. Lanjut Sofyan mengumumkan ke seluruh anggotanya kalau mulai detik itu Heru diangkat menjadi wakil ketua geng anjing. Semua pengemis pun bersorak jijik mendengarnya sambil berpesta makan bersama. Setelah pesta, Sofyan mengajak Heru pergi main ke pasar. Tiba-tiba mereka berdua malah diculik dan dibawa dengan kereta kencana ke suatu tempat. Dan setibanya di sana, ternyata semua warga di sana adalah perempuan dan terlihat para pria justru jadi budak dan pelayan bagi para wanita. Asli dunia terbalik banget. Salah satu pria korban penculikan bilang kalau ini adalah markas Sentosa. Penguasa area ini bernama Linda. Konon dia memiliki kemampuan ngegunjing yang hebat dan suka makan daging manusia. Kita mungkin sebentar lagi jadi santapan mereka. Sofyan pun sangat ketakutan mendengarnya, sedangkan Heru justru nyantai aja. Tak lama kepala geng wanita si Linda muncul dengan terbang menggunakan tali. Talinya malah copot dan dia pun jatuh terjerembab. Lanjut dia pun bangkit. Dan saat Sofyan melihat wajah glowingnya, ternyata wajahnya sangat mirip dengan Dewi He. Lanjut Linda joget TikTok bareng dengan anggotanya untuk menyambut para tamu pria di sana. Dan setelah joget TikTok, dia pun duduk di singgasananya. Lanjut pembawa acara mengumumkan kalau seluruh pria diundang ke sana untuk ikut lomba unjuk bakat. Yang peringkat pertama boleh memilih wanita yang ingin dia layani. Sedangkan peringkat terakhir harus jadi pelayan cewek terjelek di sana. Unjuk bakat pun dimulai. Ada yang menunjukkan skill berpedang, ada yang membacakan puisi, tapi nggak ada satupun yang mengesankan. Lanjut giliran Sofyan yang tampil, dia pun menunjukkan skill berubah jadi anjing sejati. Melihat itu Linda sangat suka dengan wujud anjingnya daripada wujud manusianya dan langsung menggendongnya. Asli anjing banget. Tapi sayangnya masih gagal dan akhirnya tiba giliran Heru untuk tampil. Heru pun dengan sangat percaya diri menunjukkan skill memainkan kipasnya yang ternyata dianggap paling gagal dan langsung divonis jadi peringkat terakhir. Diberikan langsung ke cewek paling jelek. Heru nggak terima dan saat akan menyerang tiba-tiba muncul bayangan Dewi He dari tubuh Linda. Dan seketika ingatannya kembali bersamaan dia kena tinju sampai terlempar dan terkapar. Saat mendekat tiba-tiba Linda pingsan. Seketika Heru mengeluarkan kekuatan dewanya untuk menolong nyawa Linda dan bilang, "Sebelum turun ke dunia, Istana Langit memberi gue 3 kantong. Setiap kantong bisa mengembalikan kekuatan dewa gue selama 2 jam. Lanjut memberikan segel gaib ke tubuh Linda. Heru pun sangat gembira telah menemukan Dewi He yang paling dia cintai. Lanjut membaringkannya di tempat tidur dan dengan kekuatan dewanya melihat jiwa Dewi He memang berada di tubuh Linda. Para gadis pun meminta tolong Heru menyelamatkan nyawa Linda. Heru jawab raganya adalah manusia biasa, nggak bisa menahan kekuatan roh Dewi. Saat ini kondisinya sangat genting. Gue akan segera menolongnya dengan musik DJ. Saat akan memberi kekuatannya, tiba-tiba tubuh Linda menolaknya. Heru bergumam, pantas aja roh Dewi bisa ada di dalam tubuhnya. Ternyata udah ditakdirkan sejak awal. Sofyan nanya, gimana kondisi sekarang bang? Heru jawab, sangat gawat. Meski nyawanya selamat, tapi roh Dewi terus menguasai tubuh ngebadutnya. Dia sangat lemah saat ini. Sedangkan kekuatan dewa gue hanya bisa membuatnya bertahan 3 hari. Dan setelah itu Linda akan tamat dan Dewi akan musnah selamanya. Sofyan respon, artinya podo wae dong bang. Oh ya bang, kayaknya gue punya satu cara untuk menyelamatkan Dewi dan Linda. Gue dulu punya teman toksik si Raja Iblis bucin. Jadi dia memiliki sebuah senjata sakti legendaris bernama Astrolab Dunia. Di dalam Astrolab
astrolab ini tersimpan energi terakhir dari Yang Mulia Dewi. Meski energi dewa ini nggak bisa membuat manusia jadi dewa apalagi dapat jodoh, tapi jika digabungkan dengan roh Dewi di dalam tubuh Linda, mungkin bisa membangkitkan Dewi dan menolong Linda. Heru jawab, meski terdengar ngawur, tapi gue setuju. Lebih cepat lebih baik, gak boleh ditunda lagi. Jadi kita harus berangkat 10 tahun lagi. Tiba-tiba Linda muncul dan bilang, hello please deh, kelamaan om. Gue keburu jadi tengkorak duluan. Paginya saat di gerbang, bayi gak tega meninggalkan seluruh anggotanya yang udah dianggap seperti kedelai Malika. Ternyata adik-adiknya malah gembira dan justru menyuruh Linda secepatnya minggat dari sana. Linda pun sangat kesal melihatnya. Lanjut mereka bertiga pun cabut dari sana menuju astrolab berada. Sepeninggal Linda, ternyata adik-adiknya cuma acting aja biar Kak Linda nggak berat meninggalkan mereka. Padahal aslinya mereka sangat jijik melepas kepergian kakak tersayang mereka tersebut. Nah, dihina Dewa Nob oleh Linda, Heru nggak terima, auto emosi dan langsung menggunakan kantong kedua, yakni kekuatan dewanya untuk menciptakan rakit demi menyusuri sungai. Dan seketika rakit pun jadi dibuatkan kameramen. Asli tega banget. Mereka bertiga pun menyusuri sungai menggunakan rakit. Karena terlalu slow, dengan kekuatan dewanya, Heru mengebutkan rakitnya menyusuri sungai menuju Gunung Timur. Alhasil dalam sekejap mereka pun tiba di dunia iblis, Gunung Timur. Suasana di sana pun tampak sangat gelap, mencekam, membuat lubang telinga Linda merinding. Padahal masih siang hari. Heru bilang, sebenarnya Gunung Timur ini awalnya adalah rental PS. Namun setelah Raja Iblis Bucin menguasai tempat ini jadi diskotik terdekat. Tempat dugem favorit para warga desa di sini. Sofyan pun juga mengakui kalau banyak anggotanya yang bangkrut jadi pengemis gara-gara tiap hari dugem sampai subuh di tempat tersebut. Heru bilang, oh jadi ini toh kelurahan yang dibilang Dewa Pintu, tempat dimana bangkitnya siluman dugem di dunia manusia. Nah udah malam, Heru pun ngajak skuad ampasnya nginap di sana. Linda sebenarnya pengen nginap di warnet, tapi terpaksa nurut karena cuma rental PS yang buka. Mereka pun membuat perapian. Sofyan nanya, kenapa markas Sentosa milik kakek isinya gadis semua? Kok nggak ada janda? Linda jawab, mungkin udah takdir gue. Kakek gue adalah seorang pemburu janda profesional. Sejak kecil selalu membawa gue menemaninya berburu janda untuk bercocok tanam. Bukannya dapat, malah nyawanya melayang di mulut gue. Akhirnya gue diadopsi oleh Om Bambang di markas Sentosa. Dia pun mengajari gue silat lidah sejak kecil. Dia bilang dengan memperkuat lidah dan bibir baru bisa menggunjing sepuasnya dengan emak-emak tetangga. Baru aja dilatih nyawa paman udah melayang duluan dihabisi teman-teman circle toksiknya. Setelah dewasa gue pun membalaskan dendam paman, memimpin markas Sentosa. Meski kemampuan ngebacot gue hebat, tapi gue tetaplah seorang gadis. Semua pria di sana nggak terima kalau adu mulut sama gue dan lebih memilih minggat ke rumah mantan terdekat meninggalkan gue sendirian. Lian adalah orang pertama yang datang ke markas Sentosa. Lian dan ibunya pingsan gara-gara kelelahan berjalan selama 2 menit nonstop di luar markas. Gue pun membawa mereka masuk ke markas dan menyuruhnya push up 100 kali biar cepat sembuh. Tapi ibunya malah tiada. Gue pun mengadakan upacara pemakaman untuk ibunya. Kabar tentang markas Sentosa pun langsung viral di medsos. Lama-kelamaan selalu ada wanita yang mengalami kesulitan datang mencari bantuan gue. Wanita memang lemah sejak lahir dan masih diperlakukan tidak adil di dunia ini. Suami Wati selalu memukulnya saat mabuk. Karena udah nggak tahan lagi, nggak sengaja Wati menghabisi kameramen. Takut dituntut sutradara, Wati pun kabur ke markas gue. Nita berasal dari rumah bordir. Tadinya adalah primadona di sana. Namun dia menjadi gemuk semenjak suka ngemil nasi sedandang. Alhasil pemilik rumah bordir pun auto mengusirnya karena persediaan berasnya dihabisin Nita. Rosa dijual kepada pengusaha UMKM sejak bocil untuk dijadikan calon istri. Dia rajin main game tapi mereka malah menyuruhnya karaokean. Apa karena mereka terlahir sebagai wanita? Gue nggak percaya dan nggak menerima takdir. Menurut gue wanita bisa ngaduk semen lebih baik dari laki-laki. Jadi kuli terbaik yang mereka impikan apapun proyeknya. Heru pun setuju dengan cita-cita mulia Linda tersebut. Sofyan pun sangat tersentuh mendengar kisah hidup Linda dan gak kuasa menahan buang air besarnya. Mendadak Linda teringat dan rindu dengan adik-adiknya di markas Sentosa. Bersamaan Fiona si siluman laba-laba menyatroni markas gunung dan dalam sekejap menghabisi seluruh penghuni markas Sentosa menyisakan Lian seorang aja. Asli tega banget. Linda pun merasakan firasat buruk dan jadi gak tenang. Paginya mereka telah tiba di jembatan Fu di dunia iblis yang diselimuti awan. Linda pun auto kedinginan karena suhu di area tersebut sangat dingin. Sofyan bilang kalau lokasi astrolab ada di ujung jembatan ini dan segera bergegas. Tiba-tiba Sofyan terjatuh karena ternyata jembatan ambrol tertutupi awan dan untung segera disambut oleh Heru dan mendadak muncul 2 ikan lele raksasa berenang di langit. Dan tiba-tiba ikan tersebut menelan Linda dan Heru. Dan seketika Heru kembali ke hari di mana dia dan Dewi He melawan Raja Iblis Bucin. Dia pun melihat dirinya dulu melarang Dewi He ikut campur, tapi Dewi He ngotot ingin membantu karena menganggapnya cuma badut bukan pacar. Asli tega banget. Heru pun emosi karena kena friendzone padahal udah ngebucin sampai tabungannya habis. Lanjut mengusirnya, tapi Dewi He malah kembali melindungi Heru dengan mengorbankan nyawanya. Heru coba mencegah kejadian tersebut dengan berteriak tapi nggak bisa didengar. Alhasil Dewi He pun auto muntah marjan terkena serangan Raja Iblis dan tak disangka kejadian itu juga dilihat oleh Linda. Heru pun hanya bisa pasrah. Dan tiba-tiba Heru dan Linda pun terbangun disadarkan oleh Sofyan. Sofyan nanya, nggak sarapannya? Heru bilang, ikan raksasa yang kita lihat tadi adalah ikan lele legendaris. Jika kita nggak kabur dari alam ilusi maka akan terjebak selamanya di sana.
Linda bilang, gue melihat semuanya, apa yang kalian alami. Gue dan Pak Lurah pun bisa merasakan kalau abang kena friendzone. Sakit kan? Rasain, makanya ngaca, dasar gak tahu diri. Heru bilang, lah kok malah ngatain by one yuk. Linda bilang, woi sadar, suka gak suka abang harus terima kenyataan. Kalau di biji mata keranjang Dewi, abang itu cuma badut sampah, gak berarti. Intinya Dewi gak love ke abang, ngerti? Dan mendadak jembatan untuk kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkatnya mereka tiba di astrolab dunia iblis. Tiba-tiba Lian muncul udah terlilit jaring lama-lama. Fiona bilang, jangan ngebucin atau make upnya gue lunturin. Sambil menangis Lian pun bilang, kak, ke-81 cewek di markas kita semua udah dihabisin oleh cewek sok cantik ini. Linda pun gak sanggup menahan air matanya mendengar berita pahit tersebut. Tiba-tiba Fiona menghabisi Lian, lanjut menyerang Heru dan Sofyan dengan jaring laba-labanya, tapi bisa ditangkis. Dengan penuh amarah, Linda pun meninju Fiona sampai terpental dan terkapar pingsan di tempat. Asli lemah banget. Linda pun segera memeluk Lian. Lian yang sekarat pun memberikan jimat pelindungnya dan akhirnya dia pun tiada di pangkuan Linda. Linda pun semakin sedih. Tiba-tiba astrolab bereaksi. Melihat itu Heru pun bergegas membuka segel tersebut untuk mendapatkan kekuatan dewa demi menyelamatkan Dewi dan Linda. Sayangnya saat terbuka, bukannya kekuatan dewa, justru Raja Iblis bucinlah yang terbebas dari sana mengempaskan Heru. Dan akhirnya Raja Iblis pun bangkit dengan wujud bujang lapuk terbaiknya. Bersamaan Fiona terbangun dan bilang, Beb, bang harus membalaskan dendam adik, habisi mereka semua. Raja Iblis bilang, emang lo bini gue, berani-beraninya nyuruh gue. Langsung menyedot seluruh make upnya sampai luntur tamat di tempat. Asli tega banget. Raja Iblis bilang, woi Sofyan, lu pikir setelah nikung pacar gue dan join squad Dewa Langit, lu bisa lolos gitu aja dari gue? Mimpi. Sofyan nanya, kok lu masih bisa bangkit? Raja Iblis jawab, semua member sekte iblis gue memiliki benih yang diam-diam gue tanam di otak kotornya. Dan bisa gue manfaatkan kapanpun gue membutuhkannya. Sofyan nanya, maksud lo ngomong tuh yang jelas babi? Raja Iblis jawab, kok ngegas by one yuk? Asal lo tahu legenda tentang astrolab dunia yang muncul di otak kotor lo itu, gue yang bikin. Mendengar itu Sofyan pun baru menyadari kalau dia udah dimanipulasi oleh Raja Iblis. Tiba-tiba Raja Iblis mencekik mereka bertiga secara wireless. Lanjut bilang, gue udah mengumpulkan 999 hawa positif pria dan 666 hawa negatif wanita. Sekarang meski Kaisar Langit yang turun tangan langsung juga gak akan sanggup mengalahkan kejombloan gue. Demi menebus kesalahannya, Sofyan pun mengorbankan dirinya dengan berubah jadi form full anjing terkuatnya dan berhasil melepas cekikan mereka bertiga. Lanjut menyerang Raja Iblis, sayangnya nggak ngaruh sedikit pun, dan dengan entengnya dimusnahkan Raja Iblis sampai tak bersisa. Asli tega banget. Sadarkan kabur, lagi-lagi Linda melindungi Heru sehingga terluka parah dan tumbang akibat terkena serangan Raja Iblis. Lanjut Heru membuat tabir pelindung yang bisa menangkal serangan Raja Iblis. Saat sekarat Linda berwasiat, dasar beban tim, gue tahu lu cinta banget ke Dewi, tapi Dewi jijik banget ke lu, jadi berjanjilah ke gue cepat pakai skincare. Lanjut Linda tiada dan roh Dewi keluar dari jidatnya. Bersamaan Heru terbayang masa-masa indah saat masih ngebadut ke Dewi. Lanjut roh Dewi masuk kotak kotor Heru, bersamaan muncul Dewi menemuinya. Heru nanya, Dek, ini di diskotik mana? Dewi jawab, please deh bang, ini adalah alat ilusi yang diciptakan roh dugem gue. Selama ini roh gue berada di dalam tubuh Linda. Semua yang dia alami bisa terlihat dan dirasakan oleh gue. Melalui tubuh Linda gue merasakan happy-nya kehidupan dunia malam. Dugem di diskotik terdekat sampai subuh. Selama ini meski interaksi dengan lo sangat singkat, tapi lebih bahagia dibandingkan kenal lo selama ribuan tahun. Gak ada penyesalan dalam hidup ini. Heru nanya, jadi adik beneran gak cinta ke abang? Dewi jawab, ya iyalah, tampang kayak lo gak level buat gue. Udahlah, karena jasa ngebucin dan ngebadut lo selama ini ke gue, sekarang gue wariskan kekuatan dan roh Dewi gue ke abang. Karena abang punya tugas penting untuk mengalahkan Raja Iblis bucin demi menyelamatkan semua makhluk jomblo di dunia. Bersamaan Dewi pun sirna. Asli Heru ditolak parah. Bersamaan kekuatan Dewi bergabung dengan kekuatan Heru sehingga langsung mewujud dalam bentuk baju zirah dewa. Raja Iblis pun tertawa terbahak-bahak melihat kejombloannya. Asli tega banget. Seluruh warga desa pun panik melihat awan hitam yang menyelimuti seluruh langit. Heru full power dengan full armor pun muncul di Gunung Timur untuk menghadapi Raja Iblis. Duel pun pecah, serangan pun terjadi silih berganti dan mereka berdua pun terlihat imbang. Heru pun menyerang dengan jurus pedang terbangnya tapi bisa ditahan. Heru pun coba mengklon pedangnya jadi ribuan pedang yang menyerang secara bersamaan tapi masih gagal. Gak menyerah, Heru pun lanjut memanggil pedang dewa dan akhirnya berhasil menembus pertahanan Raja Iblis, menyerangnya secara bertubi-tubi dan sporadik sehingga mensobek-sobekkan baju kredit Raja Iblis sampai hancur. Lanjut menembus dadanya mengeluarkan jantungnya. Raja Iblis pun emosi, ini baju masih nunggak angsuran. Heru nggak peduli dan langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya, pedang raksasa super kolosal dari langit, yang seketika langsung menghujam jantung Raja Iblis sampai sirna tak berbekas. Asli OP parah. Tak lama setelah duel tersebut, seorang bayi perempuan lahir dengan tanda bunga teratai di dahinya dengan tubuh yang beraroma bunga yang sangat harum, menandakan dia adalah reinkarnasi dari Dewi He di dunia. Kali ini dia terlahir di keluarga kaya, bahagia serba berkecukupan dan diberi nama Nina. Heru yang sedang meninjau lokasi proyek ngaduk semen terbarunya di Gunung Timur bekas kuasa Raja Iblis yang sekarang udah kembali subur dan cerah, ditemui oleh kakek pendongeng yang ternyata adalah dewa tingkat tertinggi. Lanjut bilang, kakek datang untuk memberitahu lo kalau semua yang telah kamu alami adalah ujian yang ditakdirkan dalam hidup. Ketika kamu sengsara karena ujian, Dewi He juga mengalaminya. Heru nanya, jadi Dewi He masih hidup? Kakek jawab, ketika kalian berdua berhasil melewati ujian, gak perlu berkelana lagi untuk mencari dia. Heru nanya, terus gimana dengan warga bucin yang tamat?
Kakek dewa jawab, jalan menuju ke timur udah gue buka untuk lo. Jika ingin tahu jawabannya, pergi aja ke sana naik angkot. Ingat, jadilah jomblo karatan terbaik sepanjang masa. Lanjut menghilang dari sana. Heru pun pergi ke timur dan setibanya di sana dia menemukan kota di mana semua anggota markas Sentosa yang dihabisi oleh siluman laba-laba dulu telah bereinkarnasi dan menjalani kehidupan baru yang jauh lebih bahagia. Dia pun juga menemukan bang anjing yang udah bahagia jadi full anjing, gak bisa jadi manusia lagi. Dan puncaknya dia bertemu dengan reinkarnasi Dewi yang sekarang udah dewasa bernama Nina. Jadi jauh lebih cantik dan lebih judes. Lanjut tersenyum jijik ke Heru dan tamat.